Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita minta tuntunan Roh Kudus supaya firman Tuhan dapat melawat setiap kita, dapat berbicara dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami percaya itu semua karena rencana-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami semua Tuhan, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, saya berdoa Bapak Ibu supaya dalam keadaan sehat. Kita masih dengan tema tidak cukup dengan move on, tapi kita harus move in. Nah, tetapi saya akan ambil subtema yaitu from good to great. Ya, dari baik menjadi unggul, menjadi luar biasa, menjadi berbeda. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita diciptakan Tuhan baik adanya. Tetapi kita perlu untuk tidak hanya nyaman dengan baik, tapi kita perlu bertumbuh untuk menjadi unggul. Nah, saya ambil dari kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah itu hari pertama Allah menciptakan terang, ya lalu cakrawala dan sebagainya sampai Tuhan menciptakan manusia. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa di saat Tuhan menciptakan terang, cakrawala, lalu binatang-binatang, Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu baik. Tetapi setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata bahwa sangat baik. Ada yang berbeda. Ya, karena memang manusia, karena adanya manusia, karena keberadaan manusia, maka semua menjadi great, semua menjadi sangat baik. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Nah, kita mungkin udah move on dari masa lalu yang menakutkan, ya, dengan penuh dosa, dengan penuh kedagingan. Tetapi kita nggak hanya move on, ya, tetapi kita menjadi great, kita masuk lebih dalam lagi. Yuk sama-sama kita baca Mazmur 37 ayat yang kelima. Ini ayat emas, saya yakin Bapak Ibu mungkin beberapa dari Bapak Ibu hafal. Tetapi bagi Bapak Ibu yang tidak hafal, yuk mari kita sama-sama menghafal. Dikatakan seperti ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia sendiri yang akan bertindak. Nah Bapak Ibu, untuk menjadi great pasti ada sesuatu yang berbeda. Nah, saya kasihkan Bapak Ibu pandangan supaya Bapak Ibu mengerti. Siapa di sini suka nasi goreng, gitu ya? Semua pasti suka nasi goreng. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu punya langganan atau nasi goreng favorit? Ada yang mengatakan, oh saya suka nasi goreng di restoran ini, saya suka nasi goreng di kaki lima ini, dan sebagainya. Lalu saya kembali tanya, apa perbedaan nasi goreng yang biasanya pada umumnya dengan nasi goreng favorit Anda? Pasti Anda mengatakan, oh ini lebih itu dan sebagainya. Artinya apa sih? Pasti ada sesuatu yang diunggulkan, kan seperti itu. Ya, ada sesuatu yang spesial, ada sesuatu yang berbeda yang tidak dimiliki oleh pedagang-pedagang nasi goreng yang lainnya. Nah, mengapa itu terjadi? Karena yang membuat berbeda adalah yang masak. Demikianlah juga setiap kita semua. Tahukah Anda bahwa engkau diciptakan berharga dan sempurna di hadapan Tuhan? Kalau engkau adalah pribadi yang berharga dan sempurna, bukan karena kuat dan gagahmu, tetapi karena engkau diciptakan serupa dengan gambar Allah. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah yang sangat populer, yaitu tentang Raja Daud. Yang pertama, apa yang dapat kita pelajari? Bahwa greatness dimulai dari hati yang benar. Keunggulan harus dimulai dengan hati yang benar. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, melainkan yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah Bapak Ibu, untuk menjadi unggul bukan hanya sekedar fisik saja, tetapi dari hati yang benar. Kalau hati kita benar, maka saya percaya Bapak Ibu, segala apapun bentuk kondisi kita, keadaan kita, bahkan kelebihan kita, yang membuat great itu tukang masaknya, yang membuat menjadi unggul itulah pencipta kita. Karena itu di saat kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Dia sendiri yang akan bertindak. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar yang namanya kehidupan. God is not looking for perfect people, but people with a perfect heart, a heart fully surrender to Him. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang memiliki hati yang sempurna,
di mana dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, yang di saat kita bersandar kepada Tuhan, dialah Tuhan yang memberikan hikmat. Hikmat adalah pikiran Allah. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah engkau dengar, Tuhan mengatakan Tuhan sediakan asal engkau mau bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu bilang Tuhan, greatness dibentuk lewat kesetiaan dalam hal kecil. Ya, kalau kita tahu Bapak Ibu 1 Samuel 17 ayat 34 sampai dengan 37, ya dia pergi ya kepada kakak-kakaknya, lalu kakaknya berkata, singkat cerita Bapak Ibu ya, mengapa engkau meninggalkan kawanan dombamu yang hanya 2-3 ekor? Bayangkan Bapak Ibu, hanya 2-3 ekor dipelihara dengan segenap hati. Bahkan dikatakan apabila ada seekor domba yang dikejar oleh beruang, aku akan menangkapnya dan aku akan merobek. Aku akan menjaganya dengan sepenuh hatiku meskipun hanya 2-3 ekor. Hari ini yuk kita belajar untuk setia dalam perkara kecil. Karena saya percaya Bapak Ibu untuk membuka pintu yang besar hanya diperlukan kunci yang kecil. Saya mau tanya, ya kalau Bapak Ibu mau masuk rumah atau masuk mobil, saya mau tanya lebih besar mana, mobilnya atau kuncinya? Pasti lebih besar mobilnya. Ya, kuncinya kecil, tetapi dengan kunci itu kita bisa masuk dalam mobil, kita bisa masuk dalam rumah, dan kita bisa menikmati rumah atau fasilitas yang ada dalam mobil. Demikianlah juga, ya, setia dalam perkara kecil. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apakah engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Apakah engkau melakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan? Ya, ini pertanyaan Bapak Ibu. Terkadang di saat ada hal-hal kecil, ya wes pokoknya jadi, wes pokoknya beres. Ya, hari ini yuk kita adalah murid-muridnya. Kita adalah anak-anaknya. Seharusnya kita juga belajar. Oh, kita melakukan segala sesuatu dengan terbaik. Pertama kali saya membawakan firman, tentu saja saya tidak seluas sekarang. Saya perlu persiapan yang banyak. Dan Anda tahu nggak? Ya, siapa manusia pertama yang saya khotbahkan? Satu, diri saya sendiri. Saya berdiri di depan cermin, saya khotbah di depan cermin. Lalu yang kedua, pada saat itu karena cerminnya udah nggak ada, gitu ya, yang saya khotbahin adalah anjing saya yang namanya Gisel. Gitu ya, jadi Gisel itu diam melihat saya khotbahin di dalam nama Yesus ada keselamatan gitu. Anjing saya ngapain? Yang nggak ada responnya. Cuma gitu aja. Nah Bapak Ibu, saya setia dalam perkara kecil. Ya, saya ngisi radio dan sebagainya, mulai pelan-pelan. Dan akhirnya Tuhan kasih perkara yang besar. Nah apapun bentuk bisnis kita, apapun bagaimana mungkin influence kita, kalau engkau setia dalam perkara kecil dan engkau memberikan yang terbaik, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan harapan yang besar. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa greatness muncul saat berani mengandalkan. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai dengan 37 juga mengatakan, ya, engkau mendatangi aku dengan pedang, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Ya, aku akan menyerahkan engkau supaya seluruh bangsa ini tahu bahwa Israel punya Allah yang besar. Bapak Ibu, di saat kita mengandalkan Tuhan, maka Dia berperan. Saya mungkin sudah pernah sering katakan, yuk sama-sama kita belajar taat. Taat ada akronimnya yang saya juga perluas. Yang pertama adalah Tuhan berdaulat. Aku percaya, aku melakukan apa yang aku bisa, dan Tuhan melakukan apa yang aku tidak bisa. Kalau kita percaya bahwa Tuhan berdaulat dan kita mengenalkan Tuhan dan kita percaya, bukan berarti kita malas-malasan. Yuk, do your best, lakukan yang terbaik. Tapi di saat kita mengalami sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, itulah bagian Tuhan untuk melanjutkan karya. Nah itu, good to be great. Kalau mungkin sudah dalam keadaan baik, yuk hari ini kita bertumbuh ke arah unggul atau luar biasa. Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau hanya sekedar baik Tuhan, tapi kami mau terus bertumbuh untuk menjadi luar biasa, untuk menjadi unggul. Sebab kami percaya bahwa Engkau menciptakan kami sempurna, bukan hanya baik, tetapi unggul dalam segala kehidupan. Sebab Engkau beserta kami Tuhan, maka siapakah lawan kami? Dan kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang mengalami jabut Engkau berikan terobosan.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.